sebetulnya kalau 400 miliar dolar itu dibagi dengan 1 triliun dolar kita punya GDP, memang stok hutang kita itu artinya sudah naik karena 40%. Ya. Karena GDP kita kan kira-kira more or less 1 triliun dolar, 400 miliar kan kira-kira 40%-nya. Bahkan kalau kita gabungkan juga dengan, kalau kita konversi dengan rupiah, 6.000 triliun rupiah itu dibagi 14.600 year average dari rupiah terhadap US dollar, itu memang juga kira-kira 40%. Mhm. Memang ini menunjukkan peningkatan besar, dan sebetulnya mulai masuk kepada lampu kuning menurut saya. Mmm. Yang saya sebut dengan lampu kuning karena beberapa hal. Nomor satu, sejauh kita mampu untuk membayar utang itu, maka atau sumber-sumber dana itu cukup untuk membayar utang itu sebetulnya oke. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya sampai tahun depan dan 5 tahun berikutnya situasi tidak berkembang baik in our favor, karena misalnya tahun depan kan pertumbuhan kita cuma 3,8, tapi kita kan nggak tahu tahun 2022 sampai 2025 misalnya, akibat dari adanya new normal, pertumbuhan ekonomi seperti apa, lalu konstelasi dari global value chain seperti apa, apakah pertumbuhan ekonomi kita trennya terus turun ke bawah, sehingga akibatnya secara nominal kita punya capacity untuk membayar utang itu turun ketimbang jumlah utang itu sendiri, itu paling tidak memberikan sinyal lampu kuning buat saya. Baik, Yang saya ulang berikutnya lagi itu Pak Adrian ya. sebetulnya adalah Ya, 40% dari GDP Pak ya, dan ini adalah lampu kuning untuk Indonesia. Kepercayaan diri kita sebagai bangsa untuk mencicil utang ini seperti apa sih Pak? Karena sekarang juga tekanannya tambah banyak. Anda tadi mengatakan dengan persyaratan kita mampu mencicil utang ini sebenarnya fine-fine saja dan sah-sah saja meskipun sampai ke 40% dari GDP. eh, kalau misalnya tingkat pertumbuhan utang itu masih lebih rendah dari pertumbuhan nominal GDP, ya, Mhm. karena itu kan nominal GDP kan artinya proksi dari kemampuan membayar utang, dan pertumbuhan utang itu kan adalah ya growth-nya itu sendiri, jadi growth dibagi Ya. growth. Sebetulnya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya pertumbuhan nominal kita tuh turun dari tren 8%, ya mungkin ini menjadi sinyal-sinyal berbahaya. Nah, cuman apakah sebetulnya kita masih punya ruang untuk membayar? Ada. Solusi yang paling diharapkan itu adalah pemikiran baru dari desain dan strategi pembiayaan pembangunan nasional. Mhm. Jadi development financing strategy. Ini yang membutuhkan pola pemikiran baru, karena development financing strategy kita selama 40 tahun terakhir kan nggak berubah banyak. More or less tergantung kepada utang, pajak juga tidak berkembang, lalu kemudian portfolio inflows, seperti terlihat dari defisitnya di current account sama di fiscal balance kita. Nah, ini yang harus dirubah. Jadi banyak sekali reformasi yang harus dilakukan di tataran pembiayaan pembangunan nasional dan tata cara dan teknik pembiayaannya. Ada banyak dan kita bisa punya sesi yang khusus sendiri, mungkin bisa bicara berjam-jam terkait dengan hal itu.